kekurang waspadaan dari para tokoh NU selama ini. Sudah tahu merubah sejarah NU, nggak ngaku. Dan PBNU-nya juga diem aja. Ya, sudah tahu merubah sejarah Toriko, ya kan? Orang itu nggak ngaku gitu, rasa bener aja. PBNU-nya gitu juga dah. Jelas melakukan banyak kesalahan di negeri ini. Bagaimana akan mematikan Wali Songo dengan diganti dengan makam-makam yang lain. Makam-makam palsu itu kan dalam rangka menghancurkan Wali Songo. Ya. Dalam rangka mematikan kehormatan Wali Songo. Kok diem? Ya lagi-lagi PBNU lah. Saya nggak nyebut orang loh ya, walaupun ketahuan toh. Ya. Siapa orangnya di situ ya memang. Ini agak nanti diberikan alat anu lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masa ada orang yang sudah terbukti melakukan pembelokan sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, melakukan pembelokan makam palsu, merubah berbagai hal yang ada di dalam organisasi muassis berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Masa orang-orang seperti ini harus dipercayai lagi? Masa orang-orang seperti ini harus dipelihara di dalam struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama? Makanya beberapa bulan terakhir Habib Lutfi bin Yahya sudah resmi dikeluarkan dari kepengurusan Jatman NU oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun tidak berhenti di sana. Ada trik-trik yang kemudian dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya dengan mendeklarasikan membentuk sebuah organisasi bernama Jatma Aswaja yang mirip dengan Jatman NU yang pernah diketuai saat itu oleh Habib Lutfi bin Yahya yang menjadi mursidnya pada saat itu. Tapi kemudian karena dilempar, tidak lagi menjadi pengurus, kemudian membentuk organisasi Jatma Aswaja yang beberapa bulan terakhir, beberapa saat lalu sudah mendeklarasikan tentang adanya Jatma Aswaja yang diperuntukkan kepada warga Nahdien juga dan menarik seluruh warga Nahdien untuk berduyun-duyun masuk dalam barisan torikohnya organisasi Pak Lutfi bin Yahya. Kata Kiai Syarif Rahmat, beliau mengomentari masa orang seperti ini harus dipercayai. Sebenarnya PBNU sejak dulu sudah kecolongan. Orang-orang seperti ini kok masih dibiarkan. Yang ambisi menjadi ketua Ruis Am PBNU tidak dipilih, tidak terpilih, kemudian masih dipelihara dengan melakukan intrik-intrik yang ingin merubah sejarah NU yang pada akhirnya sudah terbukti melakukan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak komentar tajam dari Kiai Haji Syarif Rahmat terhadap organisasi Jatma Aswaja dan kepada pemiliknya yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Nah, untuk itu mari kita simak komentar pedas beliau dalam video berikut ini. Kekurang waspadaan dari para tokoh NU selama ini adalah bergabungnya sekelompok orang yang belum tentu punya komitmen utuh terhadap NU. Artinya apa? Ada orang-orang yang menjadi anggota dan warga NU karena memang ingin beramal seperti amalia NU, ingin berkhidmat menyumbangkan apa yang dia miliki untuk NU. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada orang yang masuk di rumah NU, dia bukan tukang cat, dia bukan mau ngepel, dia bukan mau ngisi tambahan air minum, tapi justru mau bukain lemari, ngambil isi-isinya. Saya kira paham ya? Ya. Jadi ada orang yang masuk ke NU karena ingin
menyumbangkan apa yang dia miliki untuk NU. Ada orang yang masuk NU ingin beramal bersama-sama dengan para ulama NU, tapi ada juga orang yang masuk ke NU ingin mengambil manfaat dari NU. Nah, yang terakhir ini terbagi dua. Ada yang manfaatnya ukhrawiyah, artinya memang dia ngalap barokah dari para kiai NU, tapi ada juga yang ambil manfaat duniawiyah untuk menaikkan pamor dirinya, gitu, untuk menaikkan harga kelompoknya. Kan kalau mereknya NU kan mahal, Iya. ya kan? Orang yang kemarin-kemarin bukan siapa-siapa begitu kemudian pakai baju NU, ya kan? Pecinya juga NU, itu Iya. naik daun. Gitu. Karena memang kendaraan ormas terbesar di Indonesia, Iya. bahkan di dunia, Pak. di dunia ormas paling besar ya NU. Iya. Kalau NU mau bikin negara cukup, Iya. cukup Pak. Anggap saja sekarang NU berkumpul di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa gitu. Iya. Jawa, lalu deklarasi gitu. Negara NU. Jadi itu ya. Jadi, artinya, bayangkan saja kalau 100 juta warga NU. Ini Pulau Jawa ada nggak 100 juta? Iya, hampir setengah penduduk seluruh Indonesia malah. Gitu loh ya. Anggap saja 100 juta atau 90 juta. Ini dari Provinsi Banten sampai Jawa Timur ada nggak 100 juta? Nggak ada ya? Iya. Ada nggak? Iya, nggak ada. Anggap saja segitu. Kalau bareng-bareng orang NU kumpul di Pulau Jawa, yuk kita deklarasi negara NU. Jadilah. Nah, ini candanya begitu. Artinya Ya, betapa besarnya NU, baik kesejarahan, ya, para ulamanya besar-besar, perjuangannya juga luar biasa, warganya juga orang-orang patuh. Maka siapapun yang pegang merek NU, Ya. dia akan mahal harganya. Nah, para pengurus yang kemarin-kemarin itu kurang waspada. Tidak ada litsus. Seharusnya orang kan jelas. Kalau orang masuk di NU misalnya, harus ada komitmen. Jangan rangkap ormas. Orang yang sudah aktif di satu ormas, kalau bisa ya jangan di sini. Iya. Ya kan? Dan kalau kedapatan aktif di satu ormas yang lain, stop di sini. Itu paling aman. Kan ada partai dua misalnya, orang berada di partai ini. Begitu ketahuan dia gabung sini, pecatnya. Iya. Gitu loh. Kecuali kalau di sini cuma kunjungan atau undangan saja. Tapi kalau aktif full di sini, gitu loh. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, kita kembali ke masalah tarekat. Iya. Tahun 2019 atau 15 malah saya. Ya 19 lah, kira-kira 2019. Sebelumnya malah. Ya. Perkiraan 2015, Kiai Khalwani kesini mampir, kemudian saya temui di BSD. Saya sudah ngobrol, bercerita tentang yang terjadi hari ini. Ya. Ini mudah-mudahan Kiai Khalwani masih bisa menonton kita. Kita ngobrol. Dia bercerita tentang berbagai hal tentang Thariqah. Saya bilang, kalau begitu berarti Kiai Khalwani yang paling layak untuk pegang jatman lah. Mohon berkenan. Insya Allah beliau masih ingat. Di BSD. Kita ketemu juga di Depok. Itu yang saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah. Ya. Karena beliau tahu penyimpangan sejarahnya. Kan? Banyak hal lah. Nanti saya hanya akan berbicara dengan orang-orang yang selama ini pernah saja bicara supaya terbuka benar apa tidak saya pernah mengatakan ini. Jadi kalau saya bicara tentang si A misalnya, saya ingin di hadapan dia. Ya. Tentang si B di hadapan dia. Kalau ngomong dengan antum kan mungkin, ini orang bohong kali ini. Nanti ketemu orangnya kita tanya, ya enggak? Ya. Saya sudah banyak bicara dengan Kiai NU, di PBNU juga berbicara banyak hal. Hari ini terjadi semua. Kekhawatiran kita terjadi semua hari ini. Nah, untung beliau-beliau masih hidup sebagiannya.
dan kita bisa tanya, ya apa tidak. Nanti satu saat kita pada Suara TV, kita bertemu dengan beliau-beliau, nanti saya ngobrol dengan beliau, tanya, iya nggak saya udah bicara? Kenapa tidak dilaksanakan? Saya bukan kapasitas sebagai orang pengurus NU kan, siapalah kita kan. Tapi sebagai rakyat kecil, kita kadang-kadang melihat sesuatu dari bawah, kalau di atas nggak kelihatan. Ya kan? Orang lihat dari atas rata aja, saya lihat ini terlalu tinggi. Oh ini terlalu rendah, karena saya berada di dataran. Misalnya nanti kita akan bicara dengan beberapa tokoh tentang apa yang pernah saya sampaikan pada mereka, benarkah saya pernah mengatakannya, lalu apa jawaban Anda? Nanti akan saya sampaikan. Nah termasuk ini. Nah masalah thariqah itu masalah ibadah, masalah hati ya. Apapun alasannya hari ini thariqah dipecah di Indonesia. Dan pelakunya jelas kok. Jangan sampai sekarang ini, saya tidak terpilih di NU misalnya, saya bikin wadah tersendiri. Karena pernah ada orang yang berambisi menduduki jabatan syuriah di NU, kemudian tidak terpilih, bikin wadah sendiri, yang diambil orang NU juga. Ini yang bodoh-bodoh ini mau aja. Saya bilang bodohlah kalian yang mau diajak-ajak di situ. Ya. Sekarang ikut wadah ini sudah tidak terpilih lagi, bikin lagi, ikut juga ada juga yang bodoh-bodohnya ikut juga. Gimana kalian itu sih? Saya bilang bodoh aja lah, mau bilang apapun juga. Makanya saya bilang hari ini istilah sufi bukan lagi gambaran suci. Sufi itu sumber fitnah hari ini. Allah. Kita tidak tahu mana guru mursyid, mana guru sirkus, saya tidak tahu. Nah, teringatlah kita kemudian dengan Buya Dimyati, teringatlah kita dengan Batul, teringatlah kita dengan Abah Hanum Saibul Afat Haji Manifin, teringatlah kita dengan guru-guru soleh-soleh yang selama ini begitu tulus thariqah. Ini thariqah jadi barang mainan hari ini. Barang mainan. Masuk thariqah rebutan. Seharusnya tidak ada jam'iyah. Itu aja konkretnya oleh saya. Kalau perlu jangan ada thariqah, jangan ada jam'iyah, karena thariqah itu rahasia. Amaran batin yang harusnya dirahasiakan. Ini kok thariqah pamer-pameran. Ya kan unggul-unggulan. Loh, gimana ini? Itu kan ibadahmu pada Allah, urusan hatimu dengan Allah. Sembunyikan. Saya mengenal puluhan mursyid thariqah, kenal saya. Rata-rata orangnya begini. Ya, karena orang tua saya sendiri juga mursyid Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang main-mainan. Satu hal yang menurut saya ini agak menarik ya. Jadi ada apa namanya Jatma kan ya, yang dideklarasikan dipimpin oleh, nah kita sebut namanya boleh ya? Apa-apa. Oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kalau menurut Pak Kiai sendiri, ukuran seorang mursyid atau pemimpin thariqah lah, gitu ya. Apakah ada ukuran tertentu? Kiai? Salah satu contoh begini, dalam satu video, gitu ya, ada pernah saya lihat itu salah dalam membaca ayat dan salah dalam membaca hadis, bahkan menafsirkan hadisnya dari sisi nahu balaghah dan sebagainya. Ini berikut videonya, boleh kita tampilkan ya? Yes. Nah, nyun sewu ngeten iki zaman ojo rame-rame tak setel. Kita bisa membuka tarik bagaimana. Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi. Ila akhir ayat. Satu lagi, bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun di sini hebatnya. Nek cara Jawa itu lebih luas
Sebab sesuai nahumnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sidiramu. Teman-teman yakti. Nah, itu ya. Jadi memang begini nih, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tetapi apakah kesalahan membaca dalam konteks ya seorang pemimpin Torekah itu, ini kan menjadi menurut hemat saya kurang pas lah gitu. Nah, ayat yang dibaca itu kan ya boleh dikatakan sampai merubah ayat. Kalau misalnya boleh saya kutip ayat ini, surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi dibaca di situ wa ma arsalnaka illa kafatan lil khalqi jinni wal insi, kan begitu ya. Jin dan wa insan ya. Jinnan wa insan. Ini bagaimana dalam konteks seorang pemimpin Torekah, bahkan pernah disebut pemimpin Torekah internasional salah membaca itu, bagaimana ya? Ya, saya kira saya tidak usah berikan komentar, ya rakyat sendiri aja. Saya menghafal Al-Quran, kok nggak nemu ayat kayak gitu ya? Dan saya kira tidak usah orang yang pernah baca Quran, kalau ngerti dikit-dikit bahasa Arab, kalimat itu udah ngawur aja. Tapi barangkali kalau Pak Kiai kan hafal 30 juz. Barangkali ini ada di juz yang ke-31 atau bagaimana Kiai? Ini kan menjadi aneh. Artinya begini, kalau saya sebagai orang awam lah, itu, ya layaklah dalam kesalahan. Itu cocoknya di juz 28. Nah. Tapi bukan Quran, itu. Iya. Kitab suci yang cuma 28 juz. Iya. Ada lagi baca hadis man ra'aitul munkaro. Lah ini kan saya sebagai orang awam menjadi bingung kayak. Nah, sekarang kalau misalnya dianggap manusia itu sebagai tempat salah dan lupa, kemudian dalam konteks ulama itu atau pemimpin Torekah itu sebetulnya adakah ukuran itu orang layak sebagai pemimpin Torekah itu sebetulnya ada ukuran atau tidak? Apa ukuran? Saya ingat hadis Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa nanti ada sanawatul khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-amin, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang tukang bohong dipercaya. Bayu tamamu fiha al-kha'in. Masya Allah. Orang tukang pengkhianat itu dipercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Justru orang yang bisa dipercaya dikhianati. Kalimat terakhir, wa yantiqu fihimur ruwaydah fi amril 'ammah, wa yantiqu fihimur ruwaybidah fi amril 'ammah. Ruwaybidah itu orang yang tidak tahu urusan apa-apa, orang yang bodoh bukan pada bidangnya. Dan nanti orang-orang yang ruwaybidah tadi itu yang tidak punya ilmu berbicara dalam urusan kepentingan umum. Saya tidak mengatakan hari ini, Nabi kan mengatakan akan datang. Ya. 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 Tapi kalau kita kaitkan gitu ya dengan kesalahan itu dengan hadis tadi gitu, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Apa itu cocok deh untuk mengomentari hal-hal seperti itu? Seorang yang terlanjur digelari dengan gelar yang tinggi dan besar serta hebat, itu seharusnya dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Yang tidak mantap dia menghafalnya, dia tidak mengatakannya. Dan kalau melakukan kesalahan, maka dia harus cabut kembali kesalahannya itu di muka umum juga. Iya kan? Ya. Oh, saya salah, ngaku aja ngomong. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang selama ini melakukan kesalahan dan kejahatan tidak pernah ngaku. Sudah tahu merubah sejarah NU, nggak ngaku. Dan PBNU-nya juga diem aja. Iya kan? Sudah tahu merubah sejarah Toriko,
Ya kan? Orang itu nggak ngaku gitu. Rasa bener aja. Dan seolah-olah ada pembiaran itu. PBNU-nya gitu juga dah. Gitu loh. Ini aneh. Sudah jelas melakukan banyak kesalahan di negeri ini. Bagaimana akan mematikan Wali Songo dengan diganti dengan makam-makam yang lain. Makam-makam palsu itu kan dalam rangka menghancurkan Wali Songo. Ya. Dalam rangka mematikan kehormatan Wali Songo. Kok diem? Insya Allah. Insya Allah. Jadi, ya lagi-lagi PBNU lah. Saya nggak nyebut orang loh ya, walaupun ketahuan toh. Ya. Siapa orangnya di situ yang memang ini agak nanti diberikan alat, anu lah, alat bantu dengar. Lebih baik ikut terhadap Jatman NU yang sudah resmi menjadi badan otonom daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Sudah jelas sanad keilmuannya, sudah jelas sanad torikohnya, sudah jelas tokoh-tokohnya seperti apa, yang didirikan oleh para waliullah, didirikan oleh orang-orang yang sufi. Maka hendaknya bagi warga Nahdliyin menginduk saja, lebih aman ikut terhadap organisasi Toriko Jatman NU. Jangan ikut terhadap organisasi Toriko yang di luar NU yang belum tentu atau belum dapat dijelaskan secara keilmiahan, belum dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya terkait dengan sanad torikohnya, mursidnya orangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jangan kemudian percaya terhadap orang yang sudah membelokkan sejarah NU, merubah sejarah muassis Nahdlatul Ulama, merubah makam-makam menjadi makam palsu dan lain sebagainya. Ikutilah orang-orang yang lurus, yang tetap berada di dalam koridor Torikoh keulamaan Nahdlatul Ulama. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.